Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu silakan bikin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, udah kita sudah berdoa. Bapak saya terlebih dahulu ya. Kiki, Tadi, Pak. Ica, Nadira. Ipul, adik Pak. Ini. Saya, Pak. Wah, alhamdulillah. Buat Bapak sudah ada semua hari ini. Nah, masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Pak. Ya, ini. Tentang menjaga lingkungan bersih. Nah, kemarin kita belajar tentang materi menjaga lingkungan yang bersih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang cara menjaga. Nah, di sini kita akan belajar tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Nah, manusia itu bernapas itu memerlukan apa? Oksigen, Pak. Nah, ya benar. Manusia itu memerlukan oksigen untuk bernapas. Nah, kita nanti akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia dan nanti Bapak akan bagi kelompok. Nah, kita akan belajar tentang mencari informasi dalam sebuah teks bacaan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan tentang video sistem pernapasan pada manusia. Kita lihat secara bersama-sama ya. Nah, itulah video tentang sistem pernapasan pada manusia. Adakah yang tahu apa maksud video tadi? Saya, Pak. Nah, untuk Kiki bisa menjelaskan sistem pernapasan pada manusia? Dari hidung ke tenggorokan terus ke paru-paru, Pak. Nah, benar. Tepuk tangan untuk Kiki. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama dari hidung. Yang kedua dari tenggorokan. Dan yang ketiga tuh paru-paru. Nah, sistem pernapasan manusia yang pertama itu dimulai dari hidung. Ini apa namanya? Hidung. Nah, sistem pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Nah, di dalam hidung ini ada rambut. Nah, rambut ini berfungsi untuk menyaring udara yang kita hirup itu udara yang kotor. Nanti bisa disalurkan tenggorokan itu udara itu menjadi bersih. Nah, tenggorokan itu langsung ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, dalam paru-paru udara itu dipompa untuk disalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah, itulah sistem pernapasan pada manusia saat kita menghirup udara dan saat kita mengeluarkan udara itu terjadi pada paru-paru. Nah, dalam menghirup itu adalah oksigen dan untuk kita mengeluarkan udara itu adalah karbon dioksida. Baik, kita bisa menghirup udara bersama-sama. Coba kita praktekkan. Ambil napas. Nah, keluarkan. Nah, itulah adalah sistem pernapasan pada manusia dan pertukaran udara yang masuk dan keluar itu terjadi di paru-paru. Nah, di sini Bapak ada gambar. Bapak ada gambar. Udara itu dapat dibedakan menjadi dua, udara bersih dan udara kotor. Nah, ini Bapak ada gambar. Kita lihat secara bersama-sama. Nah, apakah ada yang tahu apa perbedaan udara bersih dan udara kotor? Ada yang bisa menjelaskan? Oh ya, Ica, apa itu udara bersih? Udara bersih adalah udara yang tidak dicampur dengan gas-gas berbahaya. Nah, benar, tepuk tangan untuk Ica. Nah, selanjutnya udara kotor, ada yang tahu? Nah, itu udara yang tercampur dengan gas atau berkendaraan. Nah, benar. Jadi, tepuk tangan untuk Ibu. Nah, udara bersih, udara itu diberikan menjadi dua, udara bersih dan udara kotor. Udara bersih adalah udara yang belum tercampur oleh zat yang berbahaya. Nah, udara yang bersih itu saat kita menghirup, badan kita merasa segar dan pipi kita itu sangat sejuk. Nah, udara kotor adalah udara yang telah tercampur oleh zat-zat berbahaya. Misalnya tercampur dari kendaraan bermotor, asap pabrik. Nah, itu adalah udara kotor. Nah, saat udara kotor ini adalah faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, faktor penyebab gangguan pernapasan itu terjadi jika udara yang kita hirup adalah termasuk udara kotor. Nah, faktor penyebab pernapasan gangguan pernapasan itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama fisik, yang kedua penyakit, dan yang ketiga lingkungan.
gimana anak ada yang bisa menjelaskan faktor fisik? Faktor fisik itu faktor yang terjadi dari keturunan, atau bisa faktor fisik itu saat kita lahir kita adalah mempunyai kelainan dalam faktor pernapasan. Nah, yang kedua itu faktor penyakit. Nah, faktor penyakit misalnya dari pihak keluarga ada penyakit. Nah, itu bisa menular ke kita, misalnya penyakit asma atau kanker paru-paru. Nah, faktor lingkungan. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan, udara bersih itu penting bagi kesehatan. Sebaiknya kita menjaga udara agar tetap bersih. Nah, faktor lingkungan ini yang akan mengakibatkan gangguan pernapasan itu adalah karena udaranya kotor. Nah, kita bernapas menghirup apa? Udara. Nah, ya, kita bernapas menghirup udara atau oksigen. Nah, saat udara itu kotor atau sudah tercemar, maka itu akan menyebabkan gangguan pernapasan. Bisa kita asma atau kita flu. Nah, apakah sudah paham anak sampai sini? Paham. Nah, itu di halaman 34 bukunya itu ada bagian model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Nah, jadi anak-anak silakan kalian membuat bagan tentang gangguan sistem pernapasan manusia. Kerjakan ya. Gimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, siapa yang berani untuk maju depan untuk menjelaskan bagian yang terusnya? Saya, Pak. Nah, untuk ini silakan maju depan. Ini merupakan bagan penyebab gangguan pernapasan. Penyebab gangguan pernapasan itu ada 3, yaitu faktor fisik, lingkungan, dan faktor penyakit. Nah, benar, pertanyaan untuk ini. Nah, selanjutnya ada yang berani? Saya, Pak. Nah, ya, silakan maju depan. Baik, Pak, ini adalah faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu ada 3. Yang pertama fisik dan yang kedua lingkungan. Lingkungan ini yaitu dari asap kendaraan atau asap pabrik, dan yang ketiga yaitu penyakit, seperti contoh penyakit flu dan asma. Nah, benar. Kasih tekan sudah. Sudah paham anak-anak Bapak. Nah, apakah sudah paham? Sudah, Pak. Nah, baiklah, sekarang Bapak akan berkelompok. Ini adalah kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, di halaman teks 34 itu terdapat sebuah bacaan materi tentang urusan antara jerubu. Nah, silakan diskusikan ke kelompoknya. Silakan buat pertanyaan tentang materi urusan antara jerubu. Silakan buat pertanyaan ya. Nah, silakan dikerjakan membuat sebuah pertanyaan. Nah, apa sudah selesai? Sudah. Nah, baik pertanyaannya, kumpul. Nah, pertanyaannya Bapak saya tukar. Ini dari kelompok 1 dan ini dari kelompok 2. Nah, silakan dibaca pertanyaannya dan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya, anak. Sudah selesai? Sudah. Nah, baiklah. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu? Saya. Nah, untuk Ipun silakan dibaca pertanyaan, dijawab. Di mana kebakaran hutan terjadi? Di Jambi. Nah, apa benar kelompok 1? Iya. Nah, tepuk tangan untuk Ipun. Nah, benar. Jawaban dari kelompok 2, kebakaran tersebut terjadi di Jambi. Nah, silakan untuk kelompok 1. Apa penyebab asap di Riau adanya kebakaran hutan? Apakah benar? Benar. Nah, benar. Pintar sekali Bapak. Tangan dulu, satu. Nah, kebakaran terjadi karena asap hutan yang telah terbakar. Nah, silakan kumpul jawabannya anak-anak. Nah, gimana sekarang? Apakah mengerti tentang materi pentingnya udara bersih bagi kesehatan? Mengerti, Pak. Nah, baik, siapa yang masih ingat tadi kita belajar tentang apa? Silakan tunjuk tangan. Nah, untuk ini, Hari ini kita belajar tentang faktor penyebab gangguan pernapasan, nah, ada lagi yang bisa jelaskan? Nah, ini. tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, benar. Jadi pada hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu sistem yang melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan kita belajar tentang faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu faktor fisik, penyakit, dan lingkungan. Faktor lingkungan itu disebabkan karena udara yang ada di lingkungan kita itu tercemar atau kotor. Nah, itulah yang Bapak bisa sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.